Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi, saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini sebelum kita mulai hari yang baru, mari kita sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, Kau baik, teramat baik Tuhan. Kasih-Mu lebih daripada cukup untuk kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini Tuhan, Kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, dunia boleh bergejolak Tuhan. Dunia boleh tidak tenang Tuhan. Tapi Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami tahu Tuhan, kami dapat tenang Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan aku Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Di dalam Engkau kami tidak takut, sebab Engkau kekuatan kami. Haleluya. Yesus mengalirlah di dalam hidup kami, sebab bersamamu tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Kami tenang di dalam-Mu. Kiala rana nama laya 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 lara mana 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 lara baya ya Rasul. Haleluya. 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 Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak untuk dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dalam setiap hatimu katakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia. Mari sembah Dia, puji Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Engkau mulia, Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan pagi hari ini kita akan mengambil tema kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu cerita tentang kerajaan Allah dilihat dari perjanjian lama. Kemarin atau 2 hari yang lalu kita sudah mendengar tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah adalah menjadi topik terutama dari Tuhan Yesus. Kemana saja Tuhan Yesus memberitakan, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Begitu juga dengan murid-muridnya, Rasul Paulus menceritakan tentang kerajaan Allah. Nah, ternyata cerita tentang kerajaan Allah itu sudah dikumandangkan dari perjanjian lama. Bahkan Allah memberikan satu penglihatan, satu mimpi kepada seorang raja. Raja ini adalah raja orang kafir, atau dengan kata lain raja bukan dari raja orang Yahudi, tetapi raja yang bengis, raja yang jahat, raja dari kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, kenapa kok Tuhan bisa memberi satu mimpi yang aneh atau memberikan satu pesan kepada raja, dan rajanya ini bukan raja dari anak Tuhan lagi. Nah, kalau Tuhan memberikan satu pesan atau mimpi kepada orang yang mungkin yang tidak punya pengaruh saat itu, maka berita itu tidak akan tersampaikan, mungkin berhenti sampai di situ saja. Andai kata satu mimpi yang Tuhan berikan kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan berikan mimpi kepada orang lain yang mungkin tidak punya pengaruhnya apa-apa, maka mimpinya akan berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan punya makna, Tuhan punya maksud, bahwa Tuhan memberikan Raja Nebukadnezar mimpi seperti ini supaya Nebukadnezar mencatatnya, supaya negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain mengingatnya dan mengingat akan pesan yang Tuhan sampaikan. Kita lihat mimpi apa di dalam Daniel pasal 2. Waktu itu Raja Nebukadnezar dia bermimpi, dan terus kemudian dia meminta kepada ahli tafsir mimpi untuk menguraikan atau mengartikan makna dari mimpinya. Tetapi Nebukadnezar berkata, saya tidak akan menceritakan mimpi saya. Kamu yang harus mencari tahu apa mimpi saya, dan kamu yang harus mencari tahu apa artinya. Dan ini tidak sanggup dikerjakan oleh para ahli tafsir mimpi. Para tukang jampe-jampe, dukun-dukun, mereka berkata tidak mungkin Baginda, tidak ada satupun yang bisa mencari tahu apa mimpi Baginda, kecuali Baginda menceritakan mimpinya dan kami akan menafsirkannya. Tetapi Raja Nebukadnezar berkata demikian. Dia berkata, kalau saya ceritakan kamu bisa ngarang-ngarang artinya. Sekarang kamu harus cari tahu mimpi saya apa. Dan karena mereka tidak sanggup, maka Nebukadnezar memerintahkan semua orang-orang ahli sihir, ahli jampe-jampe atau ahli tafsir mimpi untuk dimusnahkan. Dan itu terdengar oleh Nabi Daniel. Dan Daniel berkata, biarkan saya yang maju dan saya menceritakan mimpi apa. Dan dengan hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan, Daniel menceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan inilah mimpi yang Nebukadnezar dapatkan dan Daniel juga dapatkan. Mimpi yang sama. Daniel berkata demikian di Daniel pasal 2 ayat 31. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan nampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Dan ini adalah sesuatu pemandangan yang sangat aneh sekali, mimpi tersebut, sehingga mimpi itu sangat terkesan sekali di dalam kehidupan Nebukadnezar. Dan ayat 34, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas.
Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, itulah mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dia bermimpi melihat ada satu patung yang aneh, yang terdiri dari bahan-bahan yang berbeda. Kepala dari emas, lengannya dari perak, dari perunggu, dan dari besi, kemudian dari tanah liat. Jadi saudara lihat, perhatikan ada perbedaannya, semakin lama semakin menurun. Mulai dari emas, kemudian turun menjadi perak, turun menjadi tembaga, dan turun menjadi besi, dan terus kemudian turun menjadi besi dan tanah liat, ya. Itu ada degradasi antara dari yang tadinya lebih mulia menjadi kurang mulia, dan terus sampai akhirnya menjadi tanah liat. Nah, ini adalah berbicara tentang tentang kerajaan-kerajaan yang akan memerintah di bumi ini. Dan lantas kemudian Daniel menguraikannya, mengartikannya, apa itu arti emas, apa itu arti perak, apa itu arti tembaga, dan juga besi, dan juga tanah liat, dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah adanya batu yang tanpa perbuatan tangan manusia, batu itu terguling dan terus menimpa kaki patung itu, dan terus hancur kakinya, dan seluruh patung itu hancur dan tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau kita berpikir, kok tidak ada bekasnya sama sekali? Aneh, nggak mungkin dong, ada dong sisa-sisa peninggalannya atau bagaimana? Saudara tahu bahwa kita bangsa Indonesia, kita percaya atau kita tahu ada menurut catatan sejarah ada kerajaan Majapahit, betul? Kerajaan Majapahit, kerajaan yang sangat besar sekali, bahkan menyatukan Indonesia dengan sumpah palapanya dari Patih Gajah Mada. Tetapi ternyata sangat misterius sekali. Kerajaan Majapahit nggak ada tempatnya, sama sekali bekas-bekasnya itu tidak ada. Yang harusnya kerajaan ini besar, paling nggak adalah situsnya. Ternyata tidak ada sekali situs dari kerajaan Majapahit. Kalau Candi Borobudur kita tahu ada Candi Borobudur di sana. Kerajaan Prambanan juga ada, kerajaan Ratu Boko juga di Jogja itu ada. Tetapi kerajaan Majapahit tidak ada sama sekali, hanya ada sepenggal yang mungkin diperkirakan itu pintu gerbangnya, tapi sisanya selanjutnya nggak ada sama sekali. Sehingga para ahli sejarah pun ingin mencari tahu di mana sebenarnya lokasi sebenarnya daripada kerajaan Majapahit. Kok tidak ada bekas-bekasnya atau tanda-tanda yang signifikan yang sangat jelas seperti mungkin Candi Borobudur ya, atau kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, di sini ternyata bahwa kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri itu akan dihempaskan oleh batu tersebut sehingga tidak akan ditemukan lagi, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Perhatikan, menjadi satu gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, batu ini siapa? Sebab batu ini bukan dikerjakan oleh tangan manusia, tiba-tiba terlepas dan terus menghancurkan semua kerajaan yang ada. Dan Daniel kemudian menafsirkannya di dalam ayat 44. Kita lihat Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Perhatikan, Allah semesta langit, Allah pencipta langit dan bumi akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Artinya dengan kata lain tidak digantikan oleh siapapun juga. Tidak ada yang mengkudeta, tidak bisa berpindah, beralih. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan. Kerajaan Allah akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dan Daniel berkata demikian. Ayat 45. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi ini adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Jadi dengan kata lain, Daniel meyakinkan bahwa mimpi ini adalah mimpi yang benar karena ada satu pesan dari Tuhan, dan mimpi ini dapat dipercayai maknanya. Dan pada waktu Daniel mendapatkan marifat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, Daniel menyampaikannya bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah yang disebut namanya kerajaan surga atau kerajaan Allah yang Allah dirikan di muka bumi ini. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaannya mana? Kerajaan Allah. Di bumi seperti di surga. Saat ini Allah memerintah di surga, dan biarlah Allah juga memerintah di bumi ini seperti di surga sana. Kerajaan Allah turun ke bumi ini seperti di surga, dan kerajaan Allah itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ibrani 12 ayat 28 itu mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, kerajaan-kerajaan lain atau pemerintah-pemerintah lain bisa saja tergoncang ekonominya. Bisa saja mereka terguncang mungkin pemerintahannya, entah ada kudeta, ada demo yang seperti apa yang terjadi di Myanmar atau di negara-negara lain, ada peralihan kekuasaan atau pergantian presiden, pergantian dan pemerintahan yang ada atau selanjutnya. Tetapi kerajaan Allah ini satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang akan tetap sampai selama-lamanya dan tidak akan binasa. Kita beruntung, kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kita beruntung menjadi warga dari kerajaan Allah yang Yesus ada di dalamnya, menjadi raja, yaitu raja di atas segala raja. Nah, sifat dari kerajaan Allah ini dikatakan bahwa kerajaan ini tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Orang mau mencoba menghancurkan kerajaan Allah, mereka tidak akan pernah berhasil. Mereka buang-buang waktu, mereka sia-sia. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan, Allah sudah menakdirkan bahwa kerajaan Allah ini akan tetap sampai selama-lamanya. Kerajaan Allah ini tidak sama dengan bangunan gereja. Gereja boleh saja ditutup, bangunan gereja boleh saja mungkin dibongkar oleh manusia, dilarang untuk tidak boleh beribadah di ruko atau di tempat-tempat ibadah yang sudah ada. Tetapi kerajaan Allah adalah di antara kamu, kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu, di antara kita semua, di antara saudara-saudara dan saya. Pada saat 2-3 orang berkumpul di situ ada kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ada di antara kita sekalian. Saudara berkumpul dalam komsel, ada 8 orang, ada 10 orang. Di situ ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah berbicara tentang pengikutnya, rakyatnya, bukan berbicara tentang gedung. Suatu waktu mungkin ada di beberapa negara bagian atau tempat gereja dilarang, bangunan gereja mungkin disegel, ditutup. Tidak berarti bahwa kerajaan Allah itu binasa, tidak berarti bahwa kerajaan Allah terhenti sampai di situ. Tidak, sebab kemana saja anak-anak Tuhan ada, kemana saja orang Kristen berjalan, disitulah kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, apabila ia sudah membuka, maka tidak ada seorang pun yang menutupnya. Apabila ia menutup, maka tidak ada seorang pun yang membukanya. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka, ada orang mau mencoba menutupnya, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memulai pekerjaan tersebut. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan pekerjaan tangan Tuhan. Tidak ada satupun juga. Andai kata gereja atau tempat di mana saudara ibadah, saudara berhenti, tertutup, atau katakanlah karena virus corona, banyak gereja-gereja tutup, tidak mengadakan ibadah secara langsung karena adanya virus corona, ada bahaya penyakit menular seperti ini. Apakah kerajaan Allah berhenti? Tidak.
Kerajaan Allah tidak berhenti, tapi kerajaan Allah masih terus bergerak. Bahkan bergeraknya semakin lama semakin luas. Firman Tuhan mengatakan seperti batu itu menjadi gunung yang besar yang menutupi seluruh bumi. Dengan adanya live streaming seperti ini, dengan adanya teknologi yang canggih seperti yang saudara saat ini saksikan, bisa saja pemberitaan firman Tuhan itu tersebar lebih cepat, bahkan lebih jauh sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke pelosok-pelosok di mana mungkin ada akses internet, mereka bisa menyaksikan firman Tuhan ini. Dengan kata lain, keterbatasan yang tadinya para pengkhotbah mungkin hanya terbatas di gerejanya saja, sekarang menjadi satu kesempatan yang sangat luas sekali untuk Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, pergi beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Pergilah ke seluruh bumi. Penuhilah bumi. Taklukkanlah bumi. Dengan kata lain, mandat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa dikumandangkan kembali oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan mandat kepada saudara dan saya. Pergilah ke seluruh bumi. Adam pergi, taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Tetapi kepada kita, pergilah ke seluruh bumi, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi, rebutlah bumi dari tangan si setan. Biarlah kerajaan Allah datang di mana kita berada. Saat ini saudara ada di mana? Saudara ada di kota besar, di desa, di tempat terpencil, mungkin di negara lain di luar dari Indonesia, di Singapura, di Australia, atau di negara-negara sedang berkembang, negara maju. Hadirkan kerajaan Allah di dalam hidup saudara. Karena kerajaan Allah ada di antara saudara dan saya. Ada diam di dalam hidup kita. Dan kemanapun kita berjalan, kerajaan Allah itu bergerak. Dan kerajaan Allah tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita bersyukur karena kita menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang terjadi dengan hidup kita, apa yang terjadi dengan masalah dalam hidup kita, mungkin saudara sedang menderita sakit penyakit, mungkin saudara sedang menderita masalah keuangan atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan takut sebab kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun mungkin uang kita pas-pasan, meskipun apa yang kita miliki sangat terbatas, ataupun boleh dikatakan kita sedang mengalami goncangan dalam kehidupan, tetapi ingatlah kerajaan Allah di dalam hidup kita tidak tergoncangkan. Ada Tuhan Yesus yang menjadi raja di atas hidup kita, dan itu sanggup untuk meneduhkan badai yang sebagaimanapun dahsyatnya, Yesus sanggup untuk meneduhkannya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, apapun juga yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, biarlah kami selalu melihat bahwa kami berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga Tuhan, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan, biarlah itu tidak menggoncangkan iman kami kepadamu Tuhan. Tapi semakin hari semakin kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas daripada umat-Mu sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. God bless you.